Baik, saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan uji main Whitney. Kita ambil salah satu contoh penelitian yang berjudul hubungan kebiasaan merokok dengan kadar hemoglobin. Biasanya menggunakan kohort, artinya kita melihat ada satu resiko, yaitu kebiasaan merokok yang kita bedakan menjadi terbiasa merokok dan tidak terbiasa merokok. Kemudian kita ikuti beberapa waktu untuk melihat apakah terjadi penurunan kadar hemoglobin atau tidak. Apakah ada perbedaan pada kelompok yang terbiasa dengan kelompok yang tidak terbiasa merokok. Kemudian datanya kita dapatkan seperti ini. Dari data ini kemudian kita mau melakukan uji statistik. Dengan melihat kadar Hb, sebenarnya skala datanya adalah numerik, sehingga ini kemungkinan bisa dilakukan uji parametrik. Namun harus melihat syarat, yaitu distribusi harus normal, sehingga langkah pertama yang kita lakukan adalah melakukan uji distribusi data. Apakah pada kadar Hb ini memiliki distribusi yang normal atau tidak. Baik, kita buka SPSS-nya. Kemudian kita isi untuk variable view. Nama kita kasih kelompok, dan satunya kadar Hb. Untuk kelompok, pada value kita isi 1 untuk kelompok terbiasa dan 2 untuk kelompok yang tidak terbiasa. Kemudian data yang sudah kita tulis dalam Excel kita copy pastekan ke SPSS. Langkah berikutnya adalah melakukan uji distribusi terhadap kadar hemoglobin, apakah distribusinya normal atau tidak. Deskriptif statistik, kemudian explore. Hb kita masukkan ke dependent list, kemudian plot, kita centang normality plotnya, lalu continue, terus oke. Dari hasil uji distribusi data pada kadar Hb menunjukkan nilai 0,014. Ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa kadar Hb tidak terdistribusi dengan normal. Kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov karena sampel yang kita gunakan pada penelitian ini adalah 60 sampel. Baik, langkah selanjutnya adalah kita melakukan transformasi data. Compute variable, kemudian transform. Kita gunakan aritmetik, contoh misalnya menggunakan log 10, lalu kadar Hb kita lakukan transformasi, lalu oke. Hasil transformasi dari kadar Hb kemudian kita lakukan uji distribusi lagi, apakah hasil dari transformasinya itu distribusinya normal atau tidak. Kita masukkan ke dependent list, plotnya sudah tercentang untuk normality plotnya, lalu di OK. Hasil dari tes distribusi data untuk hasil dari transformasi kadar Hb menunjukkan nilai 0,014 sama. Maaf, menunjukkan nilai 0,001, yang artinya
sama, ini distribusinya juga tidak normal, sehingga kita tidak bisa melakukan uji invalidity test. Uji statistik yang kita gunakan akhirnya menggunakan uji non parametrik. Uji alternatif dari invalidity test adalah Min Whitney. Kita masuk di non parametric test, lalu legasi dialog to independent sample. Min Whitney sudah dicentang, lalu kelompok masukkan ke grup variabel, 1 kemudian kita isi 1, 2 diisi 2. Kemudian kadar Hb dimasukkan ke test variable list, lalu oke. Hasil uji Min Whitney menunjukkan nilai C2 0,001, yang artinya ada hubungan yang signifikan kebiasaan merokok dengan kadar hemoglobin. Demikian tadi langkah-langkah untuk melakukan uji Min Whitney.